RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Kota Bandung dan teman-teman dari khususnya Sisa Lantan Nenda dan Kecamatan Acemani kembali bersama podcastnya Caper, cerita perjalanan rukun warga dengan hostnya yang paling ganteng, RW Gembul. Jadi pagi hari ini RW Gembul mau bercerita tentang kehidupan lah. Jadi kehidupan khususnya RW Gembul sendiri. Ya, jadi dari tahun 1992 RW Gembul teh sudah berkecimpung di bidang tekstil dan produk tekstil. Dalam hal ini lebih banyak di bagian benang, baik benang span maupun texturizing. Ya, jadi RW Gembul teh sudah menjalaninya sejak 1992 sampai dengan saat ini. Dan saat ini terakhir lebih aktifnya adalah di benang texturizing. Jadi suplainya ke teman-teman kita yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya, termasuk juga ke UMKM yang membuat benang-benang jahit di rumah-rumah mereka di daerah Bandung, Kabupaten Bandung ataupun Bandung Barat. Kapasitas kita sih tidak besar karena kita memulai ini bisnis ini berdasarkan cerita bahwa pabrik saya, tempat saya bekerja dulu bangkrut. Jadi mau tidak mau kita berusaha untuk mempertahankan hidup. Pelan-pelan kita melakukan meyakinkan investor-investor untuk memulai produksi benang ini. Sehingga alhamdulillah sekitar 5 tahun yang lalu saya berhasil meyakinkan para investor untuk membuat produksi benang texturizing. Nah, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan ini itu semuanya hampir sebagian besar adalah teman-teman saya korban PHK dari perusahaan yang lama. Dan rata-rata umurnya saat ini sudah di atas 50 tahun. Bahkan sudah ada yang menyentuh di level 58 tahun. Badai sekalian, saya perlu jelaskan hal ini karena 1 tahun terakhir ini ada usulan BMAD. BMAD itu kalau misalnya Baraya belum mengerti adalah bea masuk tambahan untuk bahan baku POY yang selama ini kita impor. Jadi pengajuan BMAD ini berbarengan dengan DTY yang merupakan produk akhir kita. Jadi klausul yang disampaikan petitioner itu adalah pengajuan BMAD untuk POY dan DTY yang setahun lalu sudah sampai saat ini masih berlangsung dan belum menjadi keputusan pemerintah. Nah, video ini sengaja RW Gembul bikin untuk memohon perhatian dan bantuan dari Bapak Prabowo, Bapak Menteri terkait, Bapak Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan juga Menteri Keuangan untuk dapat melindungi kami. Karena saat ini kami tidak bisa mendapatkan bahan baku di lokal itu dengan mudah karena suplai dari lokal itu sangat sedikit sekali dan hanya terbatas sama item-item yang tertentu. Kami tidak membuat item yang antik atau lain atau differentiate seperti negara-negara yang lain lakukan, tidak. Kami hanya membuat benang yang standar saja yang seluruh dunia itu bisa membikin gitu. Jadi untuk itu saya dengan sangat-sangat sekali memohon kepada pemerintah agar dapat memberikan nyawa yang lebih panjang kepada kami, nafas yang lebih panjang kepada kami untuk bisa tetap melakukan usaha dan untuk
dapat menafkahin keluarga-keluarga kami. Kami berlindung kepada pemerintah agar BMAD ini tidak diterapkan. Kenapa? Karena saya sudah mengalami korban PHK itu gara-gara BMAD pada saat PSF, polyester staple fiber. BMAD ini sebenarnya diberikan kepada petitioner untuk melindungi usahanya. Tetapi apa yang terjadi setelah dilakukan BMAD, usaha tidak berkembang. Bahkan malah lebih banyak PHK. Dan terakhir yang terjadi adalah PHK besar-besaran di daerah Jawa Tengah. Bapak Ibu baraya sekalian, sengaja saya sampaikan hal ini supaya BMAD ini tidak diterapkan. Kenapa? Karena hal yang sama akan terjadi dan modusnya pun sama gitu. Dengan mengcopy paste sejarah-sejarah pemberlakuan BMAD pada polyester staple fiber. Untuk itu kami mohon agar para petitioner ini sadar, janganlah meminta kami untuk mempersulit hidup kami. Padahal Anda petitioner ini seharusnya melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan pada mesin produksi sehingga daya saing Anda itu bisa bersaing dengan barang-barang lain atau produk-produk yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena investasi mesin tidak dilakukan dan kami yang menjadi korban. Kami itu nafasnya sudah setiap hari, untungnya pun sangat tipis sekali seperti air di sini. Jadi pada saat nafas kami ke atas, nafas kembali dan nafas ini akan di-stop dengan BMAD itu gitu loh. Jadi sekali lagi kami mohon bantuan pemerintah untuk lebih masuk lagi. Kalaupun pengen dilakukan investigasi apakah ini mereka melakukan dumping atau tidak, tolong lakukanlah pemisahan antara POY dan DTY. Investigasinya akan lebih fair. Kenapa? Karena ada jarak yang sangat besar antara POY dan DTY, yaitu jarak memproduksi atau biaya produksi dari POY ke DTY. Itu jauh sekali dan ini digabung sehingga investigasinya menjadi bias. Hal ini juga sudah pernah kami selalu sampaikan pada saat dengar pendapat baik dengan Kadi ataupun dengar pendapat dengan para petitioner. Jadi mohon sekali lagi industri tekstil ini sangat besar kepada manfaatnya kepada keluarga kami, keluarga karyawan-karyawan kami, bahkan keluarga-keluarga para UMKM yang ada di Jawa Barat, khususnya Bandung. Nah, jika BMAD ini dilakukan, maka bahan baku akan mahal sekali. Dan pada saat mahal, kita tidak akan mampu beli dan itu akan menjadi permasalahan pada kami sehingga kami tidak bisa beroperasi lagi. Demikian hari ini kami sampaikan dan mohon bantuan pemerintah. Kami berlindung ke siapa lagi kami berlindung kecuali kepada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.